Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Wibowo dengan NIM 110121039 dari TT4502. Izinkan saya mempresentasikan tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang saya ambil adalah alam dan manusia. Pada bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang, Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Dia maha sempurna. Dia telah menciptakan alam dengan segala karakteristiknya. Alam itu harus diolah, kemudian Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ardi yang mengembangkan misi untuk mengolah bumi ini untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia sebagai bekal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari materi ini adalah memahami bagaimana mengenal Allah sehingga memiliki konsep tauhid yang kokoh, memahami karakter alam, serta termotivasi untuk menjadi khalifah fil ardi yang mampu memakmurkan bumi. Bab kedua, pembahasan mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Pengertian alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan alam semesta. Mengenal alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta atau disebut dengan Al-Khaliq, dan segala sesuatu yang di alam raya ini adalah ciptaan atau disebut Al-Makhluk. Salah satu planet ciptaan Allah adalah bumi yang dihuni oleh makhluk hidup, dan awal kehidupan di muka bumi dimulai dari diciptakannya air atau minyak. Prinsip utama mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Yang pertama adalah alam sebagai ciptaan Allah. Alam raya dengan segala isinya bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya atau suatu kebetulan, tetapi ia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Yang kedua, alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang atau tawazun dengan hukum-hukumnya atau sunnatullah. Yang ketiga, aktivitas akal manusia yang difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkan menjadi makhluk yang bebas atau kreatif, sehingga dapat memberi manfaat dan rahmat di muka bumi. Untuk selanjutnya adalah pengertian atau makna manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi, atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya unsur jasmani atau fisiologis, namun juga rohania atau psikologisnya. Penciptaan atau keberadaan manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, kemunculan Adam, manusia pertama. Yang kedua, diciptakannya manusia kedua yaitu Hawa. Yang ketiga, hadirnya bapak dan ibunya. Asal-usul manusia pada beberapa ayat di Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, Allah menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Pada surat lainnya juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari lumpur atau tanah hitam yang diberi bentuk. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14 juga menjelaskan manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Pada surat lainnya juga menjelaskan bahwa manusia Allah ciptakan dari air. Quran surat Al-Furqan ayat 54. Pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air. Artinya, tanpa air kehidupan tidak akan mungkin ada. Dengan kata lain, kehidupan bergantung pada air. Tugas dan peran fungsi manusia. Terdapat dua tugas dan peran manusia di muka bumi. Yang pertama ada sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Yang kedua adalah manusia sebagai khalifah Allah, yaitu menjadikan perlindungan bagi umat dan menjaga kelestarian ekosistem alam. Sehingga khalifah dan umat harus bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan keberlangsungan hidup. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Terdapat beberapa nama dan istilah dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan istilah Basarun, yang artinya manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua disebut dengan istilah An-Nas, yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga disebut dengan Bani Adam, yang artinya manusia adalah makhluk rasional yang tak terlepas dari keturunan Adam. Yang terakhir adalah manusia adalah insan, yang artinya manusia adalah makhluk spiritual. Pada bab 3 yaitu penutup.
Jadi kesimpulannya, Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Dia maha sempurna. Dia telah menciptakan alam dengan segala karakteristiknya. Hubungan antara manusia dan alam ini sejatinya bersifat afirmatif, dan itu merupakan relasi yang ideal antara keduanya. Manusia sebagai makhluk aktif dan bertanggung jawab harus mampu mengoptimalkan alam raya ini untuk meraih kemakmuran dan kebaikan umat manusia. Hanya saja dalam konteks pembangunan, terutama infrastruktur, peristiwa negatif dari pelaksanaan makna khalifah ini tidak dapat dihindari, sehingga sedikit banyak relasi yang bersifat negatif antara manusia dan alam pasti terjadi. Untuk itu, dalam pelaksanaan makna khalifah dalam pembangunan, perlu dilakukan kajian mendalam terkait peristiwa negatifnya. Tujuannya agar kerusakan tidak terjadi secara luas dan bisa ditanggulangi dengan menyeimbangkan kembali ekosistem secara berkala dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.